Halo para sobat Reformis Revolution, ketemu lagi dengan saya Imam. Saya Fendi Saputra. Saya harap seluruh para sobat Reformis Revolution dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan selalu dilimpahkan rezekinya maupun dia. Di malam yang cukup sunyi dari temani suara jangkrik, kita berdua nih mempunyai cerita atau segmen yang berbeda. Segmen kita itu adalah bisnis, bincang-bincang bisnis. Nah, Pak Fendi, gimana Pak Fendi? Kabarnya Pak Fendi? Alhamdulillah, Bang Imam sehat. Sehat nih. Nah, dengan kabar Pak Fendi sehat, saya juga sehat. Alhamdulillah. Syukur-syukur para sobat travel misteri dalam keadaan sehat juga semuanya ya, keluarga dekat, anak famili, dan mungkin mertua menantunya harus sehat-sehat juga Pak Fendi. Ya bisa, ya mantan juga sehat biar nonton channel kita ya. Insya Allah yang menambah wawasan. Nambah apa lagi Pak Fendi? Ya, nama ibu juga. Nama ilmu juga lah, semua wawasan ilmu sama aja. Syukur-syukur kalian telah menonton channel kita, menambah rezeki juga Pak Fendi. Kita nggak tahu kan. Nah, di malam yang hilang tadi, malam yang sunyi ini, kita pengen bahas salah satu yang cukup viral lah kejadian yang satu hari itu memakan 3 korban sekaligus. Entah pagi saat berangkat kerja, aktivitas kerja lagi rame-ramenya, entah di siang saat banyak-banyaknya kendaraan besar berlalu lalang, entah sore di saat pulang kerja, suatu jalan atau tempat sedang padat-padatnya. Langsung aja kita bahas misteri Jalan Narogong. Bang Fendi, mungkin Bang Fendi sudah pernah mendengar cerita tentang jalur Narogong atau jalur tengkorak lah. Apa sih yang pernah Bang Fendi dengar tentang jalur Narogong atau jalur tengkorak ini Bang? Iya pernah juga Bang Imam, karena memang ya kita juga sempat ada tamu daerah sana juga, ya kan, sering sharing masalah kayak gitu. Entah memang satu hari ada korban, kan yang tadi Bang Imam bilang, terus kayak mungkin ya sampai nggak ada hujan, nggak ada apa tuh, tiba-tiba jatuh aja. Ya pokoknya kalau yang pernah saya dengar atau emang mungkin nanti bisa ditampilkan lah, sehari itu Bang sampai 3 kali kejadian Bang. Pagi saat orang udah kerja, 2 itu pas emang lagi rame-ramenya keluar Bang. Kan kalau mungkin Bang Fendi atau para Indonesia atau sobat TV misteri tahu itu kan memang jalur-jalur kayak banyak truk kan, mobil-mobil besar lewat itu pas di siang hari. Nah, yang di sore hari ini saat rame-ramenya warga atau orang pulang dari tempat kerja ke rumah Bang. Mungkin emang faktornya dari medannya juga emang mempengaruhi nggak sih Bang? Iya, saya juga pernah melintas daerah sana Bang, ya karena mungkin dari satu jalannya juga memang agak nanjak, terus agak turun, agak apa sih? Kayak jalur puncak gitu. Satu, yang keduanya memang ya banyak trayek yang itu teh yang truk gede, tronton segala macam kan. Karena memang jalur-jalur situ kan jalur-jalur industri lah. Tapi nih Bang, kebetulan emang saya sendiri pun entah saya emang pernah, tapi saya nggak tahu namanya. Apa emang saya tuh nggak pernah tahu jalan Narogong itu seperti apa. Maksudnya dari segi medannya itu emang bagus kah atau emang jalannya itu bisa dibilang jelek Bang? Bagus sih, bagus Bang, cuman karena mungkin beban yang yang sering dilalui oleh truk kayak gini itu ya, karena setiap hari ya lama kelamaan jadi jalannya itu kayak nggak beraturan, kayak nggak lurus gitu Bang, kayak nggak rata gitu, ada lubang kayak gitu Bang, ya kan, karena gini Bang. Nah, yang Bang Fendi kan mungkin jalan itu bagus, emang kebetulan karena yang melintasnya itu terbesar dan itu tuh nggak 1 2, bahkan bisa dibilang banyak juga ya Bang Fendi. Nah, di sini pun ada salah satu artikel yang pernah saya baca, salah satu wanita menghindari lubang, akhirnya apa, tertubruk kontainer Bang Fendi. Itu emang pure kesalahan manusia apa emang ada sangkut pautan tumbal? Nah, saya juga pernah baca dari artikel pertama ke artikel kedua itu ada pembahasan tentang tumbal. Jalur tengkorak atau jalur Narogong ini sering memakan tumbal. Apakah emang ada yang menghindari lubang ini tuh pantarannya lah ke tumbal ini Bang? Jadi kecelakaan lah gitu Bang. Kalau saya bukan dari artikel lagi, langsung dari orang yang asli sananya ngobrol sama saya. Sharing lah gitu ya? Sharing masalah yang kejadian kayak gitu lah. Ya sebenarnya sih ya mungkin satu faktornya dari itu. Yang kedua memang ya saya lihat ya kan, karena memang yang kita bahas ini ya, jadi saya lebih fokus ke sana. Iya benar. Lebih fokus ke ngelihat di sana. Ya memang ada salah satu ya, mungkin ada orang yang memang yang kayak tadi Imam Pesugihan itu. Salah satunya memang makhluknya berdiamnya di situ. Karena salah satu memang ya untuk mendapatkan kayak
tumbanya tuh lebih enak gitu. Di jalan raya tuh biasanya kebanyakan orang tuh yang kayak pesugihan tuh ngambil ininya tuh dari lintasan jalan yang memang sekiranya tuh kayak apa ya, kayak Yang ramai lah lebih gitu. dominan yang buat kecelakaannya itu. Oh, maksudnya kayak tempat yang ramai gitu, masih tempat Iya. yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar lah gitu ya. Gitu ya, lebih memicu ke kecelakaannya itu kan. Tapi dari orang yang sering sama ini dia ada cerita apa aja bang, kayak yang emang ke mistisnya kah, apa emang ke lebih ke realitanya gitu, kayak oh karena dia tuh kan karena menghindari lubang bang Dendi, atau emang karena katanya sih dia tuh kayak orang tuanya atau keluarganya mimpi anaknya yang meninggal itu gini ada nggak? Enggak sih, dia lebih kayak mungkin pengen tahu juga karena memang di ASIS itu kenapa sih biasanya di bulan-bulan tertentu ataupun di hari-hari tertentu, dan kecelakaannya pun ya nggak masuk akal gitu bang. Nggak masuk akal. Mungkin kayak Bang Imam dari menghindari lubang, biasanya kan kalau orang menghindari lubang kan ada apa sih, ada spion kan, Iya, spion bisa kelihatan. iya, bisa ngelihat kalau misalnya ada kontainer atau apa. Ini enggak. Tapi ini mungkin dia gini bang, mungkin dia dari lubang ternyata di depannya dia mungkin bang. Mungkin bisa jadi di situ, atau mungkin biasanya digelapi bang. Si truknya itu tiba-tiba langsung ada. Jadi pas dia mungkin ngehindar dari lubang itu ya, dia ngerasa nggak ada kendaraan di belakangnya, sehingga pas dia belok mungkin menghindari lubang ya ternyata ada. Oh, tiba-tiba kayak emang dia tuh kayak di pandangan itu emang fokus ke lubangnya aja. Nah. Sampai kayak yang sekitar depan atau belakang itu nggak dia fokusin gitu kan. Iya. Padahal itu hal terpenting kita kan. Iya lah. Kayak emang itu kalau kayak fokus di dalam itu seperti apa aja. Mungkin faktor ngantuk juga mempengaruhi nggak sih bang? Iya. Mungkin kalau emang faktor realitanya seperti itu kan. Iya. Faktor keduanya emang ada sangkut pautnya dengan tumbal. Nah, ngomong-ngomong tentang tumbal nih, saya juga emang hobi tentang atau pembaca tentang artikel, ada sangkut pautnya dengan artikel ini. Entah boleh di ini kan saya lihat dulu. Nah di sini tuh ada tumbal kepala. Iya. Maksudnya ini tumbal kepala di jalur anatomi ini seperti apa sih? Ya biasanya kan kehidupan makhluk halus juga sama kita hampir sama bang. Oke. Hampir sama satu. Ya kayak misalkan menurut makanannya dia kesukaannya apa. Ya kan? Kalau misalkan kita beli satu makhluk nih, misalkan makhluk, dia kehidupan si makhluk itu sama kita hampir sama bang. Mungkin ya saya yang belum tahu itu yang kayak dia tidur atau nggak tidurnya sama kayak kitanya. Oke. Nah dari situ kita nggak Tapi tahu. kalau masa ibadah bang, Kita juga kurang tahu kalau masih kecuali jin Islam. itu udah pasti ya bang, itu Udah pasti. Kayak mungkin dia zikir kah, sholat juga sama. Iya, mungkin. sama. Kayak misalkan makanan ya, kita kesukaannya misalkan makanan A, dia juga sama kayak gitu. Ada memang yang dia targetkan lah dari si korban ini atau dari si kecelakaannya ini. Dia senangnya darah, ya darah. Ya kan, kayak misalkan mungkin hanya sebatas jatuh doang nih, nggak sampai meninggal, karena yang dia butuhkan itu darah. Entah kita kayak lecet kayak kita darah. Iya, yang penting kan ada masukan lah, ada masukan makanan ke si makhluknya ini. Atau memang ke otak, misalnya biasanya dari organ tubuh dia yang dalam kayak usus ya, kan biasanya ada tuh ya. Saya sampai ngeri juga nih. Kayak misalnya ada orang yang sampai buntung gitu kan, ususnya sampai kemana-mana ada. Tapi Saya ngomongnya bagian tidak mood. dari bagian sini ke atas normal gitu, maksudnya nggak sampai hancur lah. Tapi yang hancur tuh kadang-kadang ininya aja. Bawahnya gitu lah. Nanti kan si makhluk itu senangnya misalkan kayak dalaman si Manusia inilah. atau bisa dari manusia, selain manusia bisa misalkan kayak dia pengen kepala kambing atau apa, itu bisa. Jadi tergantung ya, mungkin belinya dia, seleranya dia, si makhluknya itu apa sih. Nah, berhubung Mbak Beni sempat ngomong kayak korban kecelakaan itu banyak, atau Mbak Beni itu pernah melihat mungkin ya Bang, salah satu video yang kayak kecelakaan bawahnya aja Banyak banget itu. rusak, terus atasnya atau bagian lainnya utuh Bang. Utuh. Nah kebetulan saya sendiri pernah, atau ya kalian mungkin sobat travel pernah lihat juga, entah emang di Narogong, entah di tempat lain, ada video yang kecelakaannya itu mungkin bagian kepalanya aja yang rusak Bang. Hancur. Apakah ini yang bisa dinamakan tumbal kepala Bang? Ya bisa, Mungkin lah ya, mungkin. bisa jadi kesana bang, karena saya yakin 100% yang namanya makhluk itu ya kehidupannya hampir sama kita, apalagi dengan makanan. Yang berbeda itu mungkin yang kata saya yang tadi, mungkin perbedaannya antara tidur mungkin nggak tidurnya. Kalau kita ada tidurnya ya kan, ada capeknya, mungkin kalau dia nggak tahu deh, karena kan dia ketayangannya di sini malam hari kan. Berbeda lah. Nah, berbeda. Bisa jadi mungkin si pesugihannya ini ya, perjanjiannya ini karena memang si makhluknya ini pengennya ini, yang ditargetkannya itu ya itu misalnya yang kepala.
kepala juga ya, misalkan dalamnya apa nih Otak lah, gitu. yang diincar, misalkan kayak otak, Entah mata pecah mata kayak gitu. pecah. Pernah lihat ya kayak misalkan orang bukan pesugihan ya, kayak misalkan santet atau guna-guna lah, itu sampai matanya itu sampai mencopot, tapi bagian matanya aja ya, selain dari itu ya bagus-bagus aja lah, katakan nggak ada memar atau nggak ada apa, itu ada loh, nggak jauh dari rumah saya juga. Nah itu berhubung Bang Fendi ngomong tentang mata kayak mencopot, kebetulan di saya pribadi sempat mengalami atau itu tuh saat teman satu sekolah saya sendiri pas zaman SMP. Mungkin para sobat industri yang dari Kabupaten Bogor mungkin udah nggak asing lah sama daerah mungkin kita nggak tahu ya emang ini sangkut pautnya tumbal atau emang real kecelakaan pakai seperti itu. Ini tuh kita nah mungkin ini bisa kita bahas gitu kan. Ini tuh kayak kecelakaan di daerah Sentul Bang. Salah satu korbannya itu anak sekolah Bang. Utuh seluruh badan utuh. Matanya ini dua-duanya nggak ada Bang. Itu tuh sampai dimimpiin sama orang tuanya Bang. Dia tuh kayak tolong cari mata saya cariin. Itu tuh sampai berminggu-minggu pas ketemu baru udah hari mimpi dan itu datang terima kasih ke orang tuanya udah nyariin matanya itu. Tapi dia meninggal. Tapi nanti kita bahas mungkin di episode Bang Media. Mungkin kan kita lagi bahas tentang jalur Narogong, jalur Tengkorak, Gunung Putih Bekasi ini Bang. Nah berhubung jalur Tengkorak atau jalur Narogong Bekasi ini Bang Fendi. Kalau menurut Bang Fendi sendiri Bang, ini lebih condongnya makhluk seperti apa sih Bang? Kalau menurut Bang Fendi ya, mungkin Bang Fendi udah ada yang nanya kan ke Bang Fendi kan atau sharing gitu kan? Banyak gitu. Kalau dari mereka, benar Bang Fendi, ini kalau kata korban ini kata warga sekitar Bang, ini tuh makhluknya siluman kupu-kupu gitu, kita nggak tahu atau siluman capung gitu, kita nggak tahu kan Bang Fendi kan maksudnya. Kalau dari yang Bang Fendi dengar atau cerita-cerita, ini tuh makhluknya seperti apa sih Bang? Walaupun kita nggak tahu secara utuhnya atau benarnya seperti apa ya Bang ya. Kalau menurut Bang Fendi gitu. Iya sebenarnya sih kita kemarin udah bahas tuh yang di tol ini tuh Bang. Mungkin salah satu menjurusnya ke sana ya. Terkadang ada salah satu makhluk yang memang pembuangan atau memang yang ditugaskan si pemuja ini atau si pesugihan ini di salah satu tempat titik yang memang rawan kecelakaan. Contohnya inilah ya. Ya kan? Cuman yang saya lihat makhluk memang realnya di situ tuh sebenarnya banyak dari asli tempat situ. Karena memang banyak tempatnya juga enak mungkin ditaruh tempat-tempat makhluk-makhluk yang kayak gitu. Akhirnya lebih banyak di lingkungan mungkin luar dari situ ada lingkungan daerah situ ya ditaruh di situ. Saya salah satunya makhluk tuh tinggi besar. Kalau ini kalau ini menurut pandangan Bang Fendi apa emang orang ada yang cerita ke Bang Fendi nih? Saya biasanya ngambil tuh nggak langsung dari saya pribadi Bang. Bang Fendi kaitkan gitu satu kan ya kan, karena yang biasanya itu orang tuh kayak ngelihatnya tuh kayak makhluk ini gitu. Ya saya ibaratnya sedikit banyak ya saya melihat ke sana gitu, ternyata seperti ini. Dan apa yang saya lihat dan yang sharing dengan saya itu hampir sama, tinggi badannya tuh tinggi kayak mungkin seatap ini Bang. Itu gede, ya mungkin selebar 1,5 meter lah, berbulu, itu jarinya tuh apa sih, kukunya tuh panjang-panjang, mata tuh melotot, ya kan warna merah, terus gigi ininya banyak banget. Terus kayak makhluk-makhluk mungkin yang sekitar itu kayak tempat-tempat situ ada kayak siluman, terus kayak ular gede banget tuh, segede ular lah. Ya, ular kayak siluman kan, kalau tidak ular mah pacok gitu, patok pocol gitu kan. Tapi biasanya penyebabnya tuh berbeda-beda, kayak misalkan supir tuh kayak ngelihat apa. Kayak yang nanti mungkin ada yang kayaknya digoda cewek gitu ya. Makanya kata saya kan ada menjurusnya ceritanya ke sana gitu. Kayak misalkan di tempat jalan tuh kan banyak supir-supir tuh kan, apalagi jauh dari istri kan, ya kan, kayak mungkin melintas atau gimana. Jadi dia nggak fokus ke depan gitu, Bang. Kayak misalkan pengendara motor nih, nggak fokus si supirnya ini nggak fokus ke pengendara depan yang di depan. Kayak misalkan dia ngelihat tuh pengendara tuh kayak cewek biasa gitu, kayak melintas gitu, kayak pengen digodain atau gimana. Akhirnya dia nggak fokus ya. Kayak mungkin pantarnya kayak nabrak lubang atau dia kayak nggak fokus ngeliat cewek lewat, tiba-tiba lubang dia coba menghindari, taunya depannya truk ya. Salah satunya itu. Kalau menurut Bang Fendi nih, menurut Bang Fendi lagi ya. Kalau ini kan kita nggak tahu entah kebenarannya benar atau tidaknya, kita tidak bisa memastikan kan. Suatu kebenaran itu hanya mungkin kalau untuk para sobat industri yang Islam percaya dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang Kristen yang kita agama yang lain bebas lah gitu, kadang kita percaya asing ya beda. Kalau menurut Bang Fendi Bang, kalau yang kayak gini tuh jatuhnya emang
kan maksudnya kan belum bisa ditumbal nih, belum pasti meninggal kan, kayak waktu itu dipercepat itu mungkin. Dia kayak mungkin ngaruh masih si rohnya atau kayak ini jasadnya tuh kayak tinggal di situ, gue tuh belum waktunya meninggal loh, kayak gitu. Ada pertanyaan gak sih? Soalnya suka ada kan kayak entah konon sini tuh mimpiin keluarganya kayak minta emang tadi tolong cari mata saya, apakah emang itu emang roh yang menyerupai dia, apakah itu kalau kita yang sebagai kata lo percaya kayak udah pasti itu urusan kan. Nah seperti yang tadi saya sempat bilang bang, kayak yang anak sekolah ini yang teman satu sekolah saya itu kan meninggal kan, mimpiin ke orang tuanya tolong cariin mata saya gitu. Nah ini emangkah mungkin real si teman saya ini yang meninggal mimpiin orang tuanya, apakah emang kebetulan makhluk yang menyerupai dia bang? Tak mau untuk meluruskan aja lah, takutnya suka ada dia gentayangan nih gitu kan. Ya sebenarnya yang namanya ruh orang itu ya memang sudah ada takdirnya Tentu masing-masing lagi ya kan. Mungkin hari itu dia meninggal ya karena memang kan yang kita cari itu sabab musabab, asal muasalnya kan gitu. Nah terlepas dari pertanyaan Bang Imam, ada nggak sih yang kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh mitos bang. Itu jatuhnya mitos. Mungkin ya karena mungkin kita posisi kita Sunda ya. Sunda tuh tahu nggak sih kental hal-hal yang kayak gitu tuh. Oke paham. Ada dulu ya, maksudnya pengalaman Bang Pemi lah saya. Ada bahasanya kita talbisul iblis. Salah satunya tipu daya iblis bang. Oke. Jadi mungkin kalau dulu waktu zaman kami saya gini, lu kalau misalkan orang meninggalnya itu secara tragis, entah memang ketabrakan atau apa kan, kita ambil ini bang, yang kayak orang meninggal jadi kuntilanak aja gitu kan. Nah itu supaya tidak ada jadi fitnah ke orang, ya kan? Wah si Anu datang lagi nih, si Anu datang lagi. Itu ada bahasa disempurnakan di tempat kejadian yang memang dia kecelakaannya itu. Misalkan kayak tabrakan di jalan. Nah kita tuh kayak disempurnakan, entah bacaannya apa ya, itu almarhum kakek saya. Entah memang hadiah di situ kah, atau memang salah satu kayak darah atau bekasnya dia lah di tempat kejadian itu ya diambil, dibawalah pulang. Kayak misalkan tawasulin lagi, dihadiah lagi, orang lebih mengerti lagi lah gitu. Tapi kalau misalkan kayak ini datang lagi nih kayak gini, menurut pandangan saya atau memang ya saya pernah belajar lah, guru saya guru saya itu hal mitos. Karena ada talbisul iblis, tipu daya iblis supaya ya iblis itu lebih halus sih sebenarnya, lebih halus karena ya biar orang kayak nganggap wah ini tuh gentayangan loh, ini kayak seakan-akan rohnya dia itu masuk lagi gitu. Bahkan salah satu ayat pun menjelaskan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika seseorang memang sudah sampai kepada ajalnya, tidak bisa dipajukan 1 menit atau dimundurkan itu nggak bisa. Karena memang ya sudah kudrat irodat Allah, ya orang tersebut meninggal ya meninggal. Kalaupun memang ada sabab musabab, ya kan, ya supaya nggak nyalahin malaikat Israel aja lah. Gitu Bang Imam. Mungkin sahabat travel misteri ada yang lebih jago urusan-urusan kayak gitu. Ya mungkin takutnya kita kan manusia yang ada tempat salahnya gitu. Nah, mungkin bisa diluruskan lah di komen. Oh Bang Pini akhirnya buat seperti itu saya seperti ini gitu kan. Nah kalau kita sharing aja di komen gitu kan. Ya sedikit lagi maksudnya untuk para sobat travel yang ini kita sedikit pengetahuan lah, menambah wawasan. Emang kalau orang yang sudah meninggal itu atau emang yang faktor itu kayak kecelakaan, entah kayak yang tadi melahirkan meninggal konon juga di kuntilanak. Nah ternyata itu kita luruskan bisa dibilang salah lah Pak Media. Soalnya hoax ya, menyebar berita hoax itu kan. Itu real hoax. Soalnya pada faktanya atau kita di agama Islam pun diajarkan gitu kan. Kalau emang sudah waktunya meninggal ya tidak ada sangkut pautnya dengan apapun itu kan. Cuman ada istilah pepatah orang tua zaman dulu yang tadi yang kata saya harus disempurnakan. Itu sebenarnya ada bang. Cuman saya nggak tahu di cerita apa ya kan, mungkin ada kaitannya dengan zaman-zaman keislaman dulu lah. Kalaupun memang ada bahasa disempurnakan, terkhusus di Jawa, di Sunda lah, di Sunda itu lebih kental kan. Ada bahasa disempurnakan itu memang jalurnya pun nggak berbenturan dengan syariat Islam, ya kan? Karena memang ya setiap manusia itu kan butuh yang perkara namanya doa, agar menghindari ya tujuan doa tersebut atau tujuan disempurnakan itu ya supaya tidak menyebar atau berita bohong yang kayak misalkan ini orang hidup lagi sampai kayak gue ketemu si Anu nih, ya kan kok wajahnya jadi kayak setan gitu. Nah supaya ketutup lah hoax kayak gitu tuh ketutup dari penyempurnaannya itu.
Berarti emang udah kayak kita meninggal tuh ya kita udah balik langsung ke sana. Kalau itu namanya apa, kita meninggal tuh roh kita tuh udah di mana kan, kalau dari Islam tuh alam barzah gitu kan. Ya tahu lagi ya, mungkin subscriber atau para sobat travel lebih tahu lah gitu, boleh di ralat atau kopi nggak diminum ya. Kalau Bang Penny mau minum mungkin boleh minum, kalau emang ini nggak diminum ini pajangan aja Bang Penny gitu Bang. aja aja suguin. Nah, berhubung kita itu butuh inspirasi Bang. Kenapa tuh? Nih ada kopi nih. Kita minum dulu lah. Saya pikir itu pajangan Bang Penny. Oh boleh minum. Ini real Bang. Oh iya. Meskipun memang nggak ada buah. Oke. Ya mungkin para sobat travel bisa membantu lah dengan cara share biar kita bisa cepat-cepat ada buah-buahan ya, Biar enak orang lihat. Oke, ini Langsung lah kita minum. biar kita kayak anak muda lawan berumur tua kan kayak gini Bang, kayak gini. Nah, kayak anak muda gitu Bang. Ini bukan sponsor ya Bang dia. Ini bukan ya? Bukan lah. Bukan. Ini juga sih Bang. Mantap ya. Mantap. Nah, untuk pembahasan atau di segmen malam ini tentang bisnis, bincang-bincang Mistis. lama banget sih Bang. Kita kompak dong. Kita ini segmen baru tapi kita kompak. Berhubung di segmen ini tuh bisnis, Bincang-bincang mistis. Nah, tentang pembahasan tentang jalur tengkorak di jalur Gunung Putri Bekasi, ya itulah yang kita bahas semua tentang pengendara kecelakaan yang satu hari itu memakan 3 korban. Entah itu benar bisa dipautkan dengan tumbal atau pesugihan, ya itu emang faktanya atau emang di media itu seperti itulah ya emang media. Entah benar atau salahnya kita tidak tahu ya bang, faktanya seperti itu bang. Ada nggak sedikit masukan lah untuk para sahabat travel industry dari Bang Penny sendiri, entah masalah pesugihan atau yang lain, entah bendara apapun itu lah bang, masukan dikit aja bang untuk para sahabat. Ya mungkin saya lebih ke pesugihan kali ya, orang yang sering ke pesugihan. Ya intinya janganlah, karena memang dunia itu sebenarnya sebentar bang. Jangan digadaikan akidah dan keimanan kalian terhadap hal-hal yang memang bersifat sementara. Dalam satu cerita ataupun pengalaman saya, biasanya gini bang, si makhluk ini ketika sudah dibeli dan ada ikatan dengan si tuannya, nah misalkan si makhluk ini gagal lah, gagal hari itu mendapatkan tumbal, maka salah satu penggantinya itu entah memang diri kita pribadi, ya kan, yang memberi si makhluk ini, entah memang keluarga yang kita sayang. Tapi ada bang ini bang? Ada. Itu cerita-cerita ya zaman-zaman saya belajar dulu lah. Pokoknya kita semua tuh dijauhkan lah dengan hal seperti itu ya. Ruginya udah dua, dunia akhirat loh. Terus kita udah dicopot dari agama Islam. Udah gak diakui lagi dah sama Allah. Kan dia tadi udah menjekutukan gitu ya. Syirik yang terbesar itu ya seperti itu, menduakan Allah. Pokoknya untuk segmen bisnis, bincang-bincang Mistis. kita tutup sampai di sini tentang pembahasan di jalur tengkorak Gunung Putri Bekasi. Pokoknya untuk para sobat travel mystery, kita berdua nih dan tim tidak bosan-bosan lah. Support kita semua dengan cara subscribe, Like, komen, and share. pokoknya share yang banyak-banyak ke keluarga kalian, tetangga, Teman kerja nih biasanya. atau menantu atau mantan juga boleh. Nobar ya kan? Ya boleh nobar juga. Karena banyak wawasan juga bang. Iya. Banyak ilmu juga. Menambah ilmu wawasan atau sedikit kayak info-info kalian tuh nggak tahu jadi tahu bang Penny ya. Pokoknya kalau kalian nih punya cerita tentang kita mistis atau bang ada tempat angker nih bang, tolong dong ada penelusuran di tempat saya, kalian boleh di email nih ke email travel mystery boleh di sini, atau ke Instagram Bang Penny juga boleh, atau mau langsung di komen juga boleh bang Penny. Iya, enak di komen. biar enak gitu kan, biar enak lagi bisa kalau ngopi kayaknya bang. Bener. Pokoknya cukup sekian dari kami berdua dan tim, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya jangan bosan-bosan sama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.